Di Barcelona, setiap pekan menuju El Clasico selalu membawa aroma yang berbeda. Bukan sekedar persiapan taktik, tapi juga pergulatan batin antara keyakinan dan tekanan. Musim ini suasana itu terasa lebih intens dari biasanya. Di saat seluruh mata menatap duel abadi melawan Real Madrid, klub justru dihadapkan pada ketidakpastian. Hansi Flick, arsitek proyek kebangkitan Blaugrana, terancam absen dari pinggir lapangan. Flick, figur yang membawa napas baru di pinggir lapangan Camp Nou, kini berada di ambang larangan mendampingi timnya setelah mendapat kartu merah dalam laga melawan Girona. Dua peringatan berturut-turut di menit-menit akhir membuatnya harus meninggalkan area teknis. Dan sejak itu, klub berpacu dengan waktu agar sang pelatih bisa hadir di momen paling penting musim ini. Menurut laporan RAC1, Barcelona telah mengajukan banding resmi ke komite kompetisi, meyakini bahwa hukuman tersebut terlalu berlebihan. Dalam pandangan klub, reaksi Flick di pinggir lapangan, tepuk tangan simis, beberapa gestur kecewa dan protes soal tambahan waktu yang terlalu singkat hanyalah luapan emosi manusiawi, bukan bentuk pembangkangan terhadap otoritas wasit. Bagi mereka, Flick tidak sedang menantang aturan, melainkan menunjukkan frustrasi alami dari seorang pelatih yang hidup sepenuhnya di dalam intensitas pertandingan. Namun realitasnya tetap keras. Jika banding itu gagal, Flick akan menyaksikan El Clasico dari tribun, sementara asisten Marcus Sorg akan mengambil alih komando di sisi lapangan. Di belakangnya, Thiago Alcantara yang baru saja bergabung ke staf kepelatihan mungkin akan ikut membantu mengatur ritme dari area teknis. Tetapi semua orang di Barcelona tahu, menggantikan kehadiran Flick bukan perkara taktik semata. Ia bukan sekedar pelatih, melainkan pusat energi, sosok yang menjaga denyut emosi tim di setiap detik permainan. Sejak datang ke Catalonia, Flick dikenal aktif di garis tepi, berteriak, memberi instruksi cepat, dan terus mengatur intensitas pemainnya. Gaya ini, yang menggabungkan ketelitian khas Jerman dengan ritme tinggi sepak bola Barcelona, menjadi ciri dari identitas baru yang mulai terbentuk. Karena itu, absennya Flick di laga sebesar El Clasico bukan sekedar kehilangan satu suara. Itu seperti kehilangan jantung di tengah pertempuran. Bagi Barcelona, duel melawan Real Madrid selalu lebih dari sekedar pertandingan. Ia adalah panggung psikologis, simbol prestis dan ukuran sejauh mana proyek baru ini sudah matang. Satu instruksi yang datang di detik tepat bisa mengubah arah sejarah. Dan disitulah letak kekhawatiran terbesar. Bagaimana menghadapi laga sebesar itu tanpa sosok yang selama ini menjadi poros kendali emosi tim? Namun cerita tentang Flick di Barcelona tidak berhenti di persoalan kartu merah. Sejak awal musim, kebiasaannya yang tak lazim sudah menarik perhatian. Pergantian pemain di babak pertama. Hampir di setiap laga, selalu ada perubahan di ruang ganti sebelum babak kedua dimulai. Bagi sebagian kalangan, kebiasaan itu menunjukkan keberanian membaca situasi. Ia tak ragu mengubah rencana besar demi menyesuaikan dinamika pertandingan. Namun bagi sebagian lainnya, hal itu justru menjadi tanda bahwa Barcelona masih mencari bentuk terbaiknya. Flick menolak semua tudingan itu dengan tenang. Saya tidak bermain dengan pola baku, katanya dalam salah satu konferensi pers. Semua keputusan saya diambil sesuai kebutuhan pertandingan. Dan memang, kenyataannya sering membenarkan ucapannya. Dalam beberapa laga, Barcelona terlihat kesulitan menguasai ritme sejak awal, dan perubahan di jeda babak menjadi satu-satunya cara untuk mengembalikan keseimbangan. Tapi menariknya, Flick juga kerap melakukan pergantian bahkan saat tim sudah unggul. Itu menunjukkan sisi lain dari kepribadiannya. Ia tak menunggu masalah datang. Ia lebih memilih mencegah ketimbang memperbaiki, menjaga ketajaman tim agar tidak kendur. Pendekatan proaktif ini menjadi bukti bahwa Flick memahami realitas kuatnya. Tim yang masih rapuh dilanda cedera dan terus berjuang mencari konsistensi. Namun keberanian itu juga membawa risiko. Terlalu sering mengubah susunan pemain bisa merusak kontinuitas permainan. Dan kontinuitas itulah yang menjadi fondasi penting bagi identitas baru Barcelona. Dalam proses membangun kembali tim besar, terlalu banyak eksperimen bisa menimbulkan kebingungan arah.
Flick bagaimanapun sedang berjalan di garis tipis antara inovasi dan ketidakpastian. Ia mencoba membentuk ulang Barcelona yang selama beberapa tahun terakhir kehilangan jati diri, tanpa kehilangan esensi permainan menyerang yang menjadi DNA klub. Dan itu bukan tugas yang mudah. Laga melawan Girona menjadi cermin paling jelas dari perjalanan itu. Di bawah hujan tipis di Montjuic, Barcelona bermain seperti tim yang sedang menulis ulang nasibnya sendiri. Mereka memulai dengan tempo tinggi, pressing ketat dan kombinasi cepat antar lini. Gol Pedri di awal babak pertama seolah menegaskan dominasi mereka. Namun seperti sering terjadi musim ini, kendali perlahan memudar. Garis pertahanan yang tinggi tanpa koordinasi sempurna membuat Girona mulai menemukan celah. Dalam beberapa momen, Eric Garcia dan Pau Cubarsí tampak terbuka, memaksa Szczęsny bekerja ekstra keras. Masalah lama kembali muncul, risiko besar tanpa keseimbangan di belakang. Tapi Flick tidak bergeming. Ia tetap percaya pada prinsipnya, kontrol harus dibayar dengan resiko. Filosofi itu yang membuat Barcelona tetap menyerang bahkan saat momentum terasa berbalik. Di tengah dinamika itu, Frenkie de Jong tampil menonjol. Flick memberinya peran lebih bebas di depan dan hasilnya luar biasa. De Jong menjadi motor yang mengatur tempo, memecah tekanan dan menjaga ritme permainan tetap hidup. Ketika Pedri ditarik keluar, De Jong mengambil alih kepemimpinan di lapangan. Dari kakinya lahir umpan cerdas yang membuka jalan bagi gol kemenangan Ronald Araujo. Sebuah momen yang menandai pertemuan antara keberanian taktis dan intuisi pemain. Keputusan menaruh Araujo sebagai penyerang dadakan mungkin terdengar ekstrim, tapi justru itulah momen yang mendefinisikan Flick, seorang pelatih yang berani berpikir di luar pakem. Dan di situ pula Araujo menunjukkan sisi lain dirinya. Bek tangguh itu yang dulu memulai karir sebagai striker, memanfaatkan insting lamanya untuk menutup laga dengan gol yang menentukan. Montjuic pun meledak. 3 poin yang datang bukan dari rencana ideal, melainkan dari keberanian improvisasi. Tapi kemenangan itu harus dibayar mahal. Kartu merah untuk sang pelatih. Selebrasi emosional Flick di tepi lapangan menjadi sorotan media. Namun di balik itu, ada makna yang lebih dalam. Momen ketika pelatih asal Jerman itu akhirnya terlihat benar-benar menyatu dengan semangat Barcelona. Wakil Presiden klub Rafa Yuste bahkan menyebut selebrasi itu sebagai Botifarra, simbol khas Catalonia sambil tersenyum. Sebuah isyarat kecil bahwa Flick mulai memahami bukan hanya cara Barcelona bermain, tapi juga cara mereka merasakan sepak bola. Kemenangan atas Girona menjadi lebih dari sekedar tambahan angka di klasemen. Itu adalah pernyataan bahwa tim ini masih hidup, bahwa di tengah badai cedera dan tekanan, mereka tetap bisa bertarung dengan semangat yang sama seperti era terbaiknya. Namun di balik euforia itu, Flick pasti tahu ada pelajaran besar yang harus diambil. Sistemnya masih rentan, transisi masih belum stabil, dan proyek yang ia bangun masih membutuhkan waktu untuk menjadi solid. Kini semua sorotan kembali tertuju pada satu pertanyaan besar. Apakah banding itu akan dikabulkan? Apakah Hansi Flick akan diizinkan berdiri lagi di pinggir lapangan, memberi instruksi dan menjaga intensitas di saat El Clasico dimulai? Jawabannya akan menentukan lebih dari sekedar hasil pertandingan. Ia bisa menjadi titik balik. Apakah era baru Barcelona di bawah Flick benar-benar siap menantang Real Madrid atau masih harus menunggu sedikit lebih lama untuk menemukan bentuk terbaiknya? Dan di antara semua ketegangan itu, satu hal tetap pasti. Perjalanan Barcelona bersama Hansi Flick adalah kisah tentang pencarian. Sebuah proses yang tak selalu indah, tapi penuh makna. Tentang bagaimana sebuah klub besar mencoba menemukan kembali dirinya di tengah dunia yang terus berubah.